Oke, kemudian sekarang kita lanjutkan ke grafiknya di tiap jenis-jenis elastisitas harga permintaan. Jadi supaya teman-teman biar lebih mudah memvisualisasikan seperti apa. Jadi yang pertama perfectly inelastic demand. Jadi inelastic demand sempurna. Jadi dia elastisitasnya itu sama dengan 0. Nah, grafiknya seperti apa? Seperti ini. Jadi, nah, misalkan seperti ini. Ketika dia harganya berubah dari 4 dolar yang kemudian dia berubah menjadi 5 dolar, demand-nya itu betul-betul tetap. Jadi demand-nya 100. Mau berapapun harganya, demand-nya dia akan tetap 100. Jadi dia sama sekali tidak bereaksi terhadap perubahan harga. Di sini terjadi perubahan harga, tapi demand-nya ini selalu konstan, selalu tetap. Nah, ini disebut perfectly inelastic demand. Jadi ada kenaikan harga, namun jumlah yang diminta tidak berubah sama sekali. Oke, itu yang pertama. Kemudian ada yang B. Dia adalah inelastic demand atau elastisitas kurang dari 1. Nah, dia disebut tetap inelastik, berarti dia nggak elastis gitu ya. Nah, seperti apa ilustrasinya? Jadi dia misalkan permiringannya seperti ini ya. Ketika harganya 4 dolar, maka ada kuantitas sebesar 100. Nah, kemudian ketika harganya naik ya, harganya berubah menjadi 5 dolar, kemudian harganya kuantitasnya menurun. Jadi ada harga naik, kuantitasnya menurun. Tapi menurunnya ini itu nggak signifikan gitu. Nggak terlalu besar, hanya menurun sekitar 22%. Nah, jadi ada kenaikan harga sebesar 22%, Ada kenaikan harga sebesar 22%, namun penurunan jumlah yang diminta itu hanya sebesar 11%. Jadi dia tidak elastis. Terjadi penurunan kuantitas, penurunan jumlah yang diminta, tapi tidak terlalu besar, tidak sebesar kenaikan harganya. Itu disebut dengan inelastic demand. Oke. Kemudian ada juga unitary elastic demand atau elastisitasnya sama dengan 1. Nah, seperti apa contohnya? Misalkan seperti ini. Ini adalah slope demand-nya. Kemudian misalkan price-nya 4, kuantitasnya 100. Terus kemudian ada kenaikan harga. Nah dia kenaikan harga dengan penurunan jumlah yang diminta itu sama. Jadi makanya sama dengan 1 karena delta P ya kan dan delta Q-nya itu sama penurunannya atau kenaikannya. Dan tadi kita ingat ya bahwa mencari elastisitas demand itu kan perubahan dari kuantitas yang diminta dibagi dengan perubahan harganya. Nah, perubahan harga yang diminta itu dari 100 ke 80 jika kita menggunakan metode Daniel-Cohen maka dia sebesar 22%. Kemudian kalau harganya pun juga sama, jadi dia naik sebesar 22%. Jadi karena benar-benar sama, maka ini disebut unitary elastic demand atau elastisitasnya sama dengan 1. Nah, kalau yang elastis, nah ini kemungkinan yang banyak sekali yang sering terjadi di masyarakat, ya slope-nya seperti ini. Kemudian ketika harganya 4, permintaannya 100 gitu. Nah, ketika ada kenaikan harga 5, nah dia turunnya sangat signifikan. Dari 100 kemudian turun ke 50. Nah, ini makanya disebut dengan elastis karena dia bereaksi dengan kuat terhadap perubahan harga. Jadi ada kenaikan 22%, kemudian dia jumlahnya penurunannya itu yang diminta langsung drastis menurun sebesar 67%. Ini yang kebanyakan terjadi di sekitar kita sehari-hari seperti ini.
Nah, kalau perfectly elastic demand atau elastisitas sama dengan tak terhingga, jadi yang pertama, pada tingkat harga di atas 4 itu tidak ada permintaan atau permintaannya sama dengan 0. Nah, ketika harganya tepat di 4, maka konsumen akan membeli berapapun jumlahnya. Nah, ketika harganya di bawah 4, maka jumlah yang diminta itu tidak terbatas. Nah, ini adalah contoh atau gambar dari grafik perfectly elastic demand. Kemudian kita membahas tentang total revenue dan elastisitas harga permintaan. Jadi, total revenue atau jumlah yang dibayar oleh pembeli, ya, revenue, jumlah yang dibayar oleh pembeli dan diterima penjual. Jadi, pemasukan untuk si penjualnya. Cara menghitungnya itu sangat mudah, yaitu harga barang yang ada dan dikalikan berapa banyak barang yang terjual atau kuantitas terjualnya. Jadi total revenue sama dengan price dikalikan dengan kuantitas yang terjual. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini demandnya. Nah, kemudian ketika harganya 4 sama kayak tadi, kuantitasnya 100 ya. Nah, ini adalah harganya. Kemudian ini adalah kuantitasnya. Nah, maka revenue yang didapatkan oleh pedagang itu P dikalikan Q. Nah, harganya 4, kemudian dikalikan dengan kuantitasnya 100, yaitu pedagang itu atau penjual itu mendapatkan revenue-nya sebesar $400. Nah, dengan kurva permintaan yang inelastis gitu ya, kenaikan harga cenderung mengarah pada penurunan kuantitas yang diminta, sehingga lebih kecil secara yang diminta yang lebih kecil secara proporsional, sehingga total revenue-nya itu meningkat. Nah, dengan kurva permintaan yang elastis, kenaikan harga mengarah pada penurunan. Nah, penurunan kuantitas yang diminta yang lebih besar secara proporsional, sehingga total revenue-nya pun dia menurun. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Bagaimana sih kondisi pendapatan penjual itu ketika harganya berubah kalau untuk inelastic demand? Nah, misalkan seperti ini ya. Harganya $1, kuantitasnya itu 100 misalkan. Kemudian, nah dia revenue-nya seperti ini. Nah, karena dia inelastic gitu ya, tidak elastis, maka dia akan seperti ini. Ketika harganya naik menjadi $3, maka penurunan permintaannya 80. Nah, dia mendapatkan revenue-nya itu justru malah lebih besar. Ya, justru malah lebih besar ketika harganya dia dinaikkan. Ini untuk kasus inelastic demand. Oke, coba diulangi ya. Jadi ketika harganya $1, maka revenue maka kuantitasnya 100. Maka dia mendapatkan pemasukan $100. Kemudian penjual ini menaikkan harga. Nah, karena barangnya itu adalah inelastik gitu. Jadi dia mengalami penurunan. Ketika harganya dinaikkan, dia mengalami penurunan, tapi revenue yang didapatkan oleh penjual itu tetap lebih besar dibandingkan ketika kuantitasnya dia sebesar 100. Kenaikan harga dari 1 menjadi 3 mengarah pada kenaikan dalam total revenue. Berbanding terbalik kalau misalkan dia adalah barang yang elastis. Barang yang elastis tadi dia bereaksi terhadap perubahan harga. Jadi kalau harganya naik, maka permintaannya itu turunnya drastis. Nah, misalkan ini seperti ini ya. Awalnya harganya $4, kemudian jumlah permintaannya adalah 50. Nah, maka revenue yang didapatkan adalah sebanyak $200. Kemudian terjadi peningkatan harga dikit aja jadi $5 gitu ya. Tapi penurunannya drastis dari yang 50 jadi 20 aja kuantitasnya. Nah, di sini dia mendapatkan keuntungan yang jauh lebih sedikit, hanya $100 aja. Jadi kalau untuk barang-barang yang dia sifatnya elastis, nah perubahan harga atau kenaikan harga itu sangat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh penjual. Seperti ini ilustrasinya.
Oke, kenaikan harga dari 4 ke 5 dolar mengarah pada penurunan pada total revenue dari 200 dolar ke 100 dolar. Nah, mungkin kalau kita hubungkan ke elastisitas pendapatan untuk permintaan, jadi income elasticity of demand ini mengukur seberapa besar kuantitas barang yang diminta bereaksi terhadap perubahan pendapatan konsumen. Nah, ini kalau tadi kan terhadap harga ya, tapi ini sekarang terhadap pendapatan konsumen. Kalau pendapatan konsumennya naik seperti apa, kalau pendapatan konsumennya turun seperti apa. Nah, cara menghitungnya adalah persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Kalau digambar seperti ini. Jadi, ini kuantitinya. Nah, kok tadi kan di sini price ya. Nah, sekarang di sini income, pendapatannya atau I-nya. Nah, ini adalah grafik kurva permintaannya atau kita gambarkan dalam kurva angle. Kurva yang mempelajari hubungan antara pendapatan dan jumlah yang diminta. Itu namanya kurva angle. Hubungannya positif. Jadi jika pendapatannya naik, ya, income-nya naik, ya, maka jumlah barang yang akan diminta konsumen juga naik. Dan vice versa, jadi berbanding sebaliknya juga gitu. Kalau income suatu rumah tangga itu menurun, maka jumlah barang yang diminta pun juga turun. Oke, kita kenal kemarin jenis barangnya itu ada 2, jenis barang normal dan inferior. Jadi kalau barang normal atau barang yang superior itu ketika ada pendapatannya naik, pendapatan atau income ya, pendapatannya naik ya, bagaimana permintaan terhadap barang normal atau barang superior dia juga ikut naik. Tetapi ketika pendapatannya naik ya kan, maka permintaan terhadap barang inferior atau barang yang lebih murah itu, maka permintaannya akan menurun atau lebih sedikit. Nah, pemakai barang yang perlu atau barang-barang kebutuhan sehari-hari itu cenderung menjadi income inelastic. Jadi artinya maksudnya berapapun pendapatannya gitu ya, tetap permintaannya itu tidak elastis atau tidak terlalu berubah secara signifikan. Jadi kalau pendapatannya orang tuh mau naik atau mau turun, kita kan tetap perlu makan, tetap perlu minum. Jadi barang-barang komoditas sehari-hari itu dia menjadi income inelastic atau dia sama sekali nggak berubah terhadap jumlah pendapatannya tiap orang. Contohnya ya makanan, bahan bakar, pakaian, jasa kesehatan, ini kan barang-barang yang diperlukan sehari-hari. Nah, kalau barang yang mewah itu cenderung elastik. Kalau misalkan ada pendapatannya naik, ya otomatis permintaan terhadap barang mewah juga naik. Nah, jadi dia elastis. Contoh yang termasuk di dalamnya adalah mobil, kemudian pakaian dari bulu binatang, barang-barang yang mahal, terus tas-tas branded. Nah, oke, sekian kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.